namanya tank pump. Jadi pertama ya, kalau kita suruh ngisolir pompa itu pasti akan ditutup discharge-nya dulu, suction ditutup, minimum flow tutup, valve. Ngisolir seperti itu ya. Jadi kalau mau ngisolir, kan ini ada sebelumnya ada apa ya, sebelum ada kayak hidrokarbon di sini ya, ada hidrokarbon. Jadi hidrokarbonnya di depressor. Di sini misalnya ada drain, rata-rata itu ada drain ke flare. Oke. Di sini ada ke flare, di sini juga ada ke flare. Itu ada. Kalau nggak ada sambung selang ke flare, harus seperti itu. Sambung selang, berikutnya baru dimasukkan nitrogen ke sini berarti nitrogen masukkan, dinaikkan tekanan, diturunkan ke flare, dinaikkan tekanan. Itu namanya kalau di PT Bara namanya pumping, nitrogen pumping atau nitrogen burst. Itu nitrogen burst. Fungsinya apa? Dinaikkan tekanan, dibuang ke flare, sehingga nanti kandungan yang tersisa adalah kandungan nitrogen. Baru diserahkan ke maintenance pressure sampai tekanan minimum, diserahkan ke maintenance untuk bekerja. Seperti itu. Dan ini harus dipasang loto. Ini loto sama drain-drainan ini ke flare itu di loto juga. Kan loto itu kan memutus sumber energi source kita tutup. Seperti itu. Berikutnya kalau setelah selesai ini, setelah ini kok jadi gaul ya, mencar sana sini nih, nggak Pengalaman, Pak. Nah habis itu nanti ada namanya sesudah ini kan dibuka, ini misalnya dibuka pompanya, berarti kan ada terpapar oksigen masuk ini. Jadi nanti nitrogen purging lagi. Nitrogen purging lagi supaya apa? Supaya nggak ada lagi oksigen di dalam permukaan. Misalnya habis maintenance ini selesai, dibongkar pompanya atau pipanya dipotong, diapain lah ya. Nah tadi di purging dulu dengan dua dimasukkan, nanti dibuang ke nggak boleh dibuang flare kalau itu, dibuangnya ke lingkungan aja. Karena lingkungan apa dibuang ke lingkungan? Iya nggak apa. Habis itu sesudah itu, karena ini nanti bekerja di temperatur cryogenic, misalnya di 3G1, itu harus namanya direm dulu. Direm dari mana? Kebanyakan dari overheadnya 3C4, itu paling gampang. Overhead 3C4. Iya. Soalnya kalau dari gas direm terlalu banyak yang disiapkan. Overheadnya 3C5 itu loh mas, yang sudah dipanaskan itu, overhead 3C5 yang sudah dipanaskan tadi. Tadi ini Overhead 3C5, 3E17 itu ya Pak ya? Oke. Iya. Nah, 3E17. Oh itu bisa dari dipasang selang, dimasukkan itu untuk di derain. Jadi derain itu banyak kalau di pintu ada menggunakan gas yang dipanaskan. Nanti kalau ada kita ada yang namanya 3I2, derain gas heater. Itu selangnya itu sebelum PV3 atau setelahnya? Selang. Bisa sebelum. Sebelum. Kan ada di upstreamnya PV3 itu kan ada bleeder ya, ambilnya dari situ. Ada ini buat derain. Kan itu, habis sudah di direm sudah cek Iya. pakai lab, nanti lab di bawah portable moisture analyzer tadi di bawah sana. Setelah 30 ppm di bawah 30, kalau tergantung ya. Kalau 3C1 sama 3C4 sistem itu di bawah 10, 3C1 itu di bawah 10, 3C4 68 itu sebenarnya 30, tapi ada nanti di asesmen itu tulis 20, sebenarnya 30 itu batasannya itu 30. Tapi kalau 3C1 itu wajib di bawah 10 ppm. Kenapa kok 3C1 10 ppm? Itu karena mau dikirim ke 5E1. 5E1 sistem, MCR sistem, karena temperatur di sana bekerja di bawah minus 50, itu di bawah minus 34 ke bawah itu harus di bawah minus 10. Sorry, di bawah 10 ppm. Tapi kalau nanti propan sistem yang bekerja di minus 34, sekitar minus 30-an, itu 20 ppm. Nanti di plan 3, nanti 3C4, 6, 8, itu 30 ppm. Tapi ada yang di literatur sini yang di asesmen itu ada yang bilang 20. Sebenarnya itu harusnya 30. Mak ya
Nanti ada konversi. Kalau di perusahaan lain nanti kan nggak kenal namanya dalam PPM ada satuan namanya dew point. Ya, nanti ada konversinya, tabel konversinya. Kasih tuh. Iya, minus 74. Apalagi di Amerika kemarin, minus Fahrenheit. Waduh. Kayak temperatur kamar saya, berapa Fahrenheit itu kan. Apa aku mikir dulu ya, apa dulu ini. Masih loading dulu, betul-betul. Ya, seperti itu. Habis itu udah di-dry, baru ada namanya cool down. Cool down itu seperti apa? Suction dibuka dikit, ya. Dibuka dikit crack, nanti dibuang ke flare. Pelan. Tujuannya apa? Pendinginan bertahap, mencegah thermal shock. Nah, seperti itu. Kalau enggak tuh sering itu kejadian tuh sapnya nggak bisa digerakin, sapnya pompa itu nggak bisa digerakkan. Nah, Karena shock pak. iya. Ya seperti itu. Iya pak, feel free pokoknya santai aja mau kita diskusi ini banyak. Nanti kalau saatnya kita bosan di sini kita ke ke bawah ke market, nanti mana sih ini kan kita sudah sampai berapa 3 senam tadi ya? 3 senam. Tapi belum bahas startupnya kan? Belum. Saya harus cerita gimana sih startupnya. Oh, iya benar. Kayaknya kita perlu tanya lagi, aku juga nggak. Ini menyiapkan pompa mau diisolir sama mau di-online-kan kembali pada waktu pabriknya Shutdown. enggak ya kalau normal gini bisa juga. Oh iya. Kan begini misalnya pompa kan ada dua dan dia kan ganti-gantian ya, ada A sama B. Misal gini, maintenance mau baikin pompa ini harus diisolir. Ini kegiatan rutin aja ke operator. Gimana caranya isolir? Ya tadi discharge ditutup, suction ditutup, flow ini flow ini ditutup. Habis itu di depressor ke flare, kemudian dilakukan nitrogen purging. Kalau memang dibutuhkan itu ya, kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah. Dibutuhkan itu maksud gini, diperlukan itu. Oh memang mau ada diganti misalnya pompa ini mau diangkat, mau diperbaiki internalnya. Nah itu perlu. Kadang perlu itu dipasang blind. Di suctionnya sini dipasang blind, discharge, minimum flow sama yang ke flare ini dipasang blind. Sebagai positive isolation. Jadi aman buat orang yang bekerja, tidak ada kemungkinan untuk sumber energi masuk. Namanya blind kan isolasi energi. Iya benar pak. Dalam 16 kalau sekarang kalau dulu kan harus terlalu banyak sekarang ya kadang lupa saya. Dalam life saving rules itu ada isolation. Yang mana yang pengisolasian? Loto pasang. Izin bertanya pak, tadi kan Aku setelah planning. izin bertanya pak, kan tadi kalau kasusnya maintenance kan setelah maintenance di purging N2 lalu diremkan ya pak ya. Nah di rem itu dibuang langsung ke flare atau dimasukin lagi? Oh langsung dibuang ke flare pak. Harus dibuang ke flare. Tidak bisa diutilize mas.